Di balik tembok-tembok tinggi pesantren, ribuan santri menimba ilmu. Bukan hanya tentang agama, tapi juga tentang hidup. Tradisi yang terjaga selama ratusan tahun kini bertemu dengan dunia yang berbeda. Dunia media modern. Dan dari pertemuan dunia ini muncullah sebuah gesekan yang cukup tajam. Sebuah tayangan televisi, satu sudut pandang, dan ribuan reaksi. Inilah kisah tentang pesantren versus Trans 7. Sebuah kontroversi yang menguji batas antara kebebasan berekspresi dan kehormatan budaya. Awal Oktober 2025, program Expose Uncensored di Trans 7 menayangkan liputan tentang kehidupan di pesantren Lirboyo, Kediri, salah satu pesantren tertua dan terbesar di Indonesia. Tayangan itu menampilkan potongan aktivitas santri dan hubungan mereka dengan para kiai. Namun, penyajiannya menimbulkan persepsi lain. Pernyataan sikap Himpunan Alumni dan Santri Lirboyo se-Jabotabek atas tayangan Trans 7 yang merendahkan pesantren, khususnya pesantren Lirboyo. Ada bagian yang dianggap melecehkan tradisi penghormatan santri terhadap kiai, seperti sikap jongkok atau undu-undu, atau juga ngesot. Dalam waktu singkat, tayangan itu menuai kecaman besar dari para alumni, pengurus pesantren, hingga organisasi keagamaan. Dunia maya pun ramai dengan satu pesan: Trans 7 dianggap menyinggung marwah pesantren. Di media sosial, tagar boykot Trans 7 menjadi trending. PBNU mengecam tayangan tersebut, menyebutnya sebagai bentuk penghinaan terhadap tradisi yang sakral. Sebagai santri, sebagai warga NU terutama, merasa ini ada kesengajaan melakukan penghinaan, kesengajaan menyampaikan ujaran kebencian dari trans. Dan ini dari sisi kontennya memang sudah dipersiapkan kira-kira. Sehingga kalau ini diteruskan, dibiarkan, maka bisa jadi akan terjadi perpecahan. GP Ansor melaporkan ke KPI menuntut tanggung jawab moral dan juga hukum. Di sisi lain, jurnalis dan juga pengamat media mulai bertanya, apakah Trans 7 benar-benar bermaksud untuk melecehkan atau hanya gagal memahami konteks budaya yang begitu kompleks? Sebagian menyebutkan inilah resiko jurnalisme visual. Gambar bisa kuat tapi juga bisa menyesatkan jika tidak disertai konteks yang cukup. Menyadari besarnya reaksi, Trans 7 segera meminta maaf. Mereka mengirim surat resmi dan juga bersilaturahim langsung ke pesantren Lirboyo. Berkaitan dengan isi berita salah satu program di Trans 7 yang menyangkut pondok pesantren Lirboyo, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada pimpinan pondok pesantren Lirboyo, Kiai Haji Anwar Mansur beserta keluarga besar, juga para pengasuh, para santri dan alumni dari pondok pesantren Lirboyo. Dalam pertemuan itu, Trans 7 mengakui ada kelalaian redaksional. Potongan gambar yang tidak ditempatkan dengan konteks yang tepat. Tentunya pihak pesantren menerima permintaan maaf tersebut. Tapi sebagian masyarakat merasa permintaan itu belum cukup. Sementara yang lain menilai langkah Trans 7 sudah proporsional. Di tengah pro dan kontra, satu hal mulai terlihat. Masalah ini bukan hanya sosial tayangan, tapi soal pemahaman lintas dunia. Pesantren adalah lembaga dengan sistem nilai yang mewariskan turun-menurun. Rasa hormat terhadap kiai bukan hanya simbol, tapi bagian dari spiritual. Sedangkan media modern bekerja dengan logika lain, cepat, visual, dan mengutamakan daya tarik publik. Dalam ruang redaksi, setiap detik berarti rating. Oke, baik ya, alhamdulillah telah kita saksikan bersama tayangan
analisis ya tentang isu agama yang pada pekan-pekan ini yang lagi sangat viral ya tentunya di media sosial. Insya Allah saya akan sedikit ya menjelaskan analisis tentang isu agama tersebut, tentang penghinaan kepada kiai dan pesantren Lirboyo oleh tayangan program Trans 7. Baik ya, saya Agil Suwandana dari STI Darut Tauhid izin untuk menganalisis ya tentang isu agama penghinaan kepada kiai dan pesantren Lirboyo oleh tayangan program Trans 7. Nah, ini isunya adalah kontroversi ini didasarkan pada tayangan program Expose Unsensor. Trans 7 memuat narasi dan visual yang dianggap melecehkan kiai dan tradisi pesantren Lirboyo, seperti ungkapan tentang santri dan kekayaan kiai ya. Nah, analisis dari sisi hukum jurnalistiknya, yang pertama ada pelanggaran kode etik jurnalistik. Yang pertama, tidak akurat dan tidak berimbang. Jadi konten yang ditayangkan lebih bersifat opini sepihak yang menghakimi dan membangun stereotip negatif. Media massa wajib menguji kebenaran informasi tersebut dan memberikan secara berimbang. Yang kedua, tidak menghormati nilai agama dan adat, yaitu tidak memiliki kearifan dalam meliput isu keagamaan dan budaya, sehingga melukai martabat lembaga pendidikan Islam. Nah, selanjutnya ada tindakan dan tuntutan hukum. Ada beberapa poin ya. Yang pertama, permintaan maaf terbuka secara resmi. Yang kedua, penarikan seluruh tayangan dari platform digital. Yang ketiga, desakan kepada KPI untuk menghentikan program dan mengaudit Trans 7 serta ancaman untuk menempuh jalur hukum. Ini pidana atau perdata jika tuntutan tidak dipenuhi ya. Jadi memang kalau 4 tindakan atau tuntutan hukum ini tidak dijalankan, otomatis nanti akan lanjut ke jalur hukum ya, pidana atau nanti masuknya ke perdata. Nah, mitigasi yang dilakukan, Trans 7 telah melakukan klarifikasi, permohonan maaf secara resmi, dan tabayun, konfirmasi dan dialog kepada pimpinan Ponpes Lirboyo yang merupakan langkah mitigasi resiko korporat untuk meredakan konflik. Nah, yang kedua, analisis dari sisi nilai-nilai Islam. Isu ini menyentuh beberapa nilai fundamental dalam Islam, khususnya yang berkaitan dengan penghormatan dan martabat seorang muslim. Yang pertama, menjaga kehormatan atau hifdzul ird. Jadi syariat Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kehormatan diri dan orang lain. Melecehkan atau menjelek-jelekan ulama atau kiai dan lembaga pendidikan Islam atau pesantren melalui narasi yang tendensius dapat dikategorikan sebagai gibah atau menggunjing ataupun fitnah atau penyebaran berita bohong yang merusak nama baik. Yang sangat dilarang. Kiai dan pesantren adalah simbol otoritas moral dan penjaga tradisi keilmuan Islam, sehingga penghinaan terhadap mereka dianggap sebagai perendahan terhadap nilai-nilai luhur yang mereka ajarkan. Selanjutnya ada tabayun atau konfirmasi. Dalam ajaran Islam, wajib untuk melakukan tabayun dan verifikasi terhadap suatu informasi, terutama berita yang bersifat negatif atau dapat menimbulkan perpecahan. Kegagalan Trans 7 dalam tabayun kepada pihak pesantren merupakan pelanggaran etika yang mendasar, baik dalam Islam maupun dalam ilmu jurnalistik. Ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam, tayangan yang bersifat memojokkan dan memicu amarah publik, terutama dari kalangan santri dan alumni, berpotensi merusak persatuan dan persaudaraan sesama muslim. Nilai-nilai Islam menuntut adanya empati dan pemahaman terhadap komunitas muslim lain, serta menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan mufsadah atau kerusakan dan kerugian. Nah, yang terakhir ada adab kepada guru atau kiai. Dalam tradisi pesantren,
terhadap adab atau etika yang sangat tinggi terhadap kiai dan guru. Penghinaan terhadap kiai secara publik dinilai sebagai tindakan yang mencederai adab Islam dan tradisi pesantren yang dianggap kiai sebagai pewaris para nabi. Jadi, secara keseluruhan, kasus ini menjadi cerminan akan pentingnya tanggung jawab sosial media massa untuk tidak menjadikan agama dan simbol-simbolnya sebagai komoditas yang disajikan secara sensasional tanpa mempertimbangkan konteks dan makna. Sekian, terima kasih dari tayangan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.